Baik, selamat siang kita semua, shalom. Shalom. Amin, puji Tuhan. Kita boleh kembali bersama-sama pada siang hari ini. Satu sukacita bagi saya boleh bertemu saudara-saudari semua yang ada di Zoom ini, walaupun kita lewat virtual ya, tetapi semangat rohani kita tetap ada. Saya juga ada sekitar 2 minggu ini lumayan sibuk dengan pelayanan juga yang dari kantor, dari conference kita, dan juga dari pelayanan yang ada di daerah Tangerang, Taman Cibodas. Beberapa kali saya ke sana, dan dengan berkat Tuhan, saya melihat bagaimana saudara-saudara kita di sana ya, mereka rindu untuk mencari Tuhan selalu. Jadi itu satu sukacita yang bisa saya rasakan, saya bisa bagikan di sini kepada seluruh umat Tuhan, orang-orang yang mencintai Yesus. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, baiklah kita akan selalu bersatu hati. Kita belajar bersama-sama. Jadi sebenarnya segala pelajaran, pengetahuan yang kita peroleh, yang kita pelajari, itu adalah salah satu motivasi atau pengetahuan tambahan untuk pertumbuhan iman. Jadi kalau kita belajar, pastikan kita mempelajarinya di dalam pengetahuan pengenalan akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan serupa. Baik, saya akan datang kepada materi kita pada saat ini. Minta maaf, ini saya perlu. Sanctuary bagian 2 yang menekankan pada upacara bait suci. Kalau yang lalu kita sudah belajar sedikit mengenai instrumen yang ada di Ka'bah. Mengapa kita penting mempelajari Ka'bah? Karena dari Kejadian sampai Wahyu, sistem ini tetap jalan. Waktu Yesus selesaikan semua, menggenapkan semua yang disimbolkan dari Ka'bah itu, dia genapkan di salib. Dia bukan berhenti sampai situ, tetapi dia lanjutkan sistem pelayanan Ka'bah itu di sorga. Sehingga saudara jangan heran ketika kita datang kepada dalam kitab Ibrani. Mari kita buka dalam kitab Ibrani. Saya akan baca ini. Ibrani pasalnya yang ke-9. Pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Pelayanan apa? Sistem keimamatan. Pelayanan sistem Ka'bah. Itu dilanjutkan bukan lagi sistem yang bukan lagi pelaksanaannya di atas bumi ini, tetapi dia lanjutkan ke surga. Jadi sekali lagi, pembelajaran Ka'bah ini adalah penambahan pengetahuan kita untuk mengenal Tuhan kita, pekerjaannya, sehingga kita boleh belajar lebih menghargai akan kasih anugerah Kristus itu dalam hidup kita. Terima kasih Ketua Pop Niko sudah doakan saya. Namun saat ini kembali kita tunduk kepala, saya ingin berdoa sekali lagi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sehubungan dengan pembacaan materi ini. Ya Yesus Juru Selamat kami, siapkan hati kami Tuhan untuk belajar akan pelajaran bait suci ini. Buka hati kami untuk lebih dekat dan mengenal-Mu ya Tuhan. Hanya padamu-lah saja kami berserah dan mengucap syukur. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu Yesus dari kekal sampai kekal. Amin. Baik. Saya ingin menjawab
pertanyaan yang muncul kemarin. Apa pertanyaannya? Apakah tabut perjanjian itu di dalamnya ada tongkat Harun dan mana? Seperti yang sudah kita lihat ayat kemarin bahwa dalam kitab Keluaran, tongkat Harun dan mana itu ada di luar tabut perjanjian, bukan di dalam tabut perjanjian. Tetapi ada satu pertanyaan yang muncul, sehubungan dengan apa yang ada di dalam tabut perjanjian itu, bukan? Dan saya katakan, pending dulu, saya mau pelajari kembali, dan saya akan jawab di sini. Pertanyaannya di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 4. Dia katakan di sana, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana? Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Berdasarkan ayat ini, pertanyaannya muncul. Kan kemarin saya kasih ayat-ayatnya bahwa tongkat Harun dan buli-buli yang berisi mana roti sorga itu ada di luar tabut, bukan di dalam tabut. Makanya muncul, kenapa ini Ibrani bilang pasal 9 ayat 4 itu ada di dalam tabut. Nah, mari kita datang pertama dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Boleh tolong bacakan ayat ini. Dan saya ambil beberapa komentar sehubungan dengan pernyataan-pernyataan ini sampai kepada bahasa aslinya. Boleh tolong dibacakan 1 Raja-Raja 8 ayat 9. 1 Raja-Raja 8 ayat 9. Ya. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh-loh batu bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Pertama-tama, terima kasih Tante Ki. Pertama-tama, jelas 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 9 katakan bahwa di dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain 10 hukum Allah, 2 loh batu. Dan ingat, ini masa kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 9 adalah masa di mana mereka belum mengalami penawanan ke Babel. Belum. Jadi sebenarnya peristiwa raja-raja ini, mereka sejak dari Gunung Horeb, menurut 1 Raja-Raja, tabut itu selalu diusung. Jadi bagaimana dengan tongkat Harun dan buli-buli yang berisi mana itu? Kalau dia ada di dalam tabut, tentu mereka usung terus. Dan ingat, mereka tidak boleh buka tabut sembarang. Tuhan larang untuk membuka tabut. Tabut itu hanya disuruh usung, dan sekali kasih masuk itu 2 lompat. Komentar dari salah satu penulis kita, Sister White. Dia punya komentar, saya senang ambil dan saya cocokkan dengan Barner. Barner juga salah satu komentator dalam buku Early Writings. Dia bilang begini, perhatikan ini. In the holiest, di tempat yang maha kudus. Saya kasih bold ini, di tempat maha kudus. I saw an ark, lihat sebuah tabut. Di atas tabut dan di sampingnya itu emas murni. Saya mau langsung ambil aja yang bold ini ya. Jadi supaya kita tidak lama-lama. Di tempat kudus. Coba kembali ke Ibrani pasal 9. Mulai dari ayat 3 dan 4. Boleh tolong dibacakan. Ibrani pasal 9 ayat 3 dan 4. Saya mau kasih cocok dengan apa yang dikomentari oleh Sister White.
sehubungan dengan tulisan, dan saya akan masuk juga dengan pernyataan Barner, salah satu komentator teologia, sehubungan dengan ayat-ayat ini. Coba minta tolong Ibrani 9 ayat 3 dan 4. Coba baca. Di belakang tirai yang kedua, terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Ada satu masalah di sana. Dia katakan di belakang tirai yang kedua. Belakang tirai yang kedua itu bilik kudus atau bilik maha kudus? Bilik maha kudus. Pertanyaannya, mengapa di bilik maha kudus ada mezbah pembakaran ukupan? Lihat di ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan. Saya mau tanya, di mana letak mezbah pembakaran ukupan? Di bilik maha kudus atau di bilik kudus? Di bilik kudus. Di bilik kudus. Tapi perhatikan pernyataan Ibrani pasal 9. Kita harus lihat konteksnya. Kalau kita berdasarkan Ibrani 9, letak-letak instrumen ini, kita akan kewalahan. Makanya lihat Nyonya White punya Mrs. Ellen G. White, dia katakan, in the holiest, between the angels was golden censer. Nah, dia juga taruh hal yang sama. Tapi ingat, di sebelum ini, dia bilang, between the angels. Artinya itu dua malaikat yang ada menaungi. Di antara itu dia katakan, ada mezbah ukupan yang dari emas. Ukupan dari emas. Dan perhatikan dia punya pernyataan. Jesus stood by the ark. Yesus berdiri di samping tabut. And as the saints' prayer came up to him, the incense in the censer will smoke. Dan sebagaimana doa-doa orang kudus naik kepadanya, asap-asap itu yang menyatakan doa-doa orang kudus itu. And he will offer up their prayers. Dan dia akan nyatakan doa-doa mereka itu dengan asap dari incense itu kepada Bapanya. In the ark was the golden pot of manna, Aaron's rod of that bud, and the tables of stone. Di dalam ada apa dia bilang? Ada roti mana yang di dalam buli-buli dan juga tongkat Harun yang berbunga. Perhatikan kondisi yang dicatat di sini. Di sini Yesus berdiri di samping. Berarti ini ada di mana? Ini ada di sorga. Ini peristiwa di dalam Ibrani pasal 9, dia tidak menekankan letak-letak instrumen itu. Tetapi Ibrani pasal 9, dia berfokus kepada sistem pengampunan, pendamaian. Ini yang ditekankan. Dia bukan berpusat kepada letak akan setiap instrumen-instrumen itu. Jadi bermasalah kalau kita melihat, kita mendasari Ibrani 9 ini menjadi dasar bahwa itu tongkat Harun dan mana ada di dalam tabut. Saya senang dengan komentar Barner. Dia bilang begini, it should be rendered by the ark. Itu harus berada, itu maksudnya itu tongkat Harun dengan mana, itu by the ark, not inside the ark. Jadi itu ada di samping Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Dan dia punya pernyataan bagus. But the apostle uses the same language. Saya senang bahasanya. Respecting
eating the pot of manna. Jadi di dalam komentar Barnes ini, dia punya komentar, dia katakan di dalam Ibrani pasal 9, Paulus menggunakan bahasa menghargai akan apa yang Tuhan berikan waktu di zaman Perjanjian Lama. Tetapi dia tidak pernah menekankan akan letak instrumen itu. Entah itu di dalam atau di luar. Tetapi dalam bahasa Yunani untuk kata wherein atau di dalam yang diterjemahkan, sebenarnya itu kata preposisi dalam bahasa Yunani dengan kata en, yang artinya bisa in, bisa on, bisa at, bisa by, bisa with, atau bisa up. Namun Barner sendiri dia katakan itu by the ark, not in the ark. Tetapi mengapa Paulus katakan dalam Ibrani 9 itu within the ark atau wherein the ark? Karena dia respect itu. Itu pernyataan respect. Dan yang kedua, dari tulisan Ellen G. White tadi, dia merujuk kepada posisi pendamaian. Jadi konteks Ibrani pasal 9 bukan berpusat kepada letak-letak instrumen, tetapi berpusat kepada sistem pendamaian itu. Bagaimana Yesus bekerja. Makanya tadi di kutipan itu dia katakan di sana, ada golden censer dan ada Yesus berdiri di samping. Ini hubungan dengan, tetapi hal yang paling tepat, apakah itu di dalam atau di luar, itu terdapat dalam Raja-Raja 8 ayat 9 yang sudah dibaca tadi, bahwa posisinya yang di dalam tabut hanya 10 hukum. Bukan itu letak-letak tabut buli-buli yang berisi mana dan tongkat Harun yang berbunga. Makanya saya tidak tulis ini, Barnes punya komentar dengan ada 2 komentator saya baca, mereka punya hubungan dengan hal itu, dan saya setuju karena sama dengan apa yang dicatat oleh penulis early writings ini, Ellen G. White. Mereka punya pemahaman sama, mirip. Dia katakan bahwa sebenarnya waktu Musa diperintahkan untuk meletakkan itu di depan tabut, dia taruh itu di kayak kapsul, dalam kapsul, dan mereka lepas itu. Setiap kali bangsa Israel bongkar tenda, bongkar Ka'bah, mereka ambil itu bawa dengan tersendiri, sambil tabut itu dipikul. Jadi tabut itu tidak pernah dibuka dan ditaruh itu buli-buli mana dan itu tidak. Bukan begitu sistemnya. Tidak ada catatan Alkitab seperti itu. Tuhan hanya suruh sekali meletakkan di dalam tabut itu 2 loh batu. Karena itu fondasi tahta Kristus, yaitu kasih. Dan selesai itu, tidak ada cerita lagi untuk meletakkan buli-buli itu. Makanya kemarin waktu kita baca bersama-sama ayatnya ya, ternyata dia bukan di dalam, tetapi di luar. Before the ark, before the Lord, itu bahasa yang selalu digunakan. Jadi semoga jawaban yang saya berikan pada sore hari ini boleh terjawab ya untuk pertanyaan yang lalu. Yang saya pending sampai saat ini, terima kasih untuk kesabarannya, memberikan saya waktu untuk mempelajari kembali. Baik, mari kita lanjut kepada pembahasan kita. Syarat upacara Ka'bah. Kalau orang mau masuk di Ka'bah, ada syarat. Yang pertama, suku Lewi itu ditunjuk Tuhan sebagai imam untuk melaksanakan upacara. Di dalam sistem upacara Ka'bah, hanya ditunjuk Tuhan, yaitu suku Lewi. Mengapa? Karena waktu pemberontakan, kalau kita undur di dalam kitab Keluaran, waktu bangsa Israel mereka membuat lembu dari emas dan Musa turun membinasakan bangsa itu yang masih setia, yang tidak turut di dalam penyembahan itu adalah suku Lewi.
Makanya orang Lewi diangkat Tuhan menjadi yang sulung dari segala suku. Suku Lewi akhirnya ditunjuk Tuhan untuk melayaninya di Ka'bah. Jadi pertama suku Lewi itu yang ditunjuk Tuhan sebagai imam untuk melaksanakan upacara. Yang kedua, orang-orang ini yang dikhususkan untuk melaksanakan upacara Ka'bah, ditentukan imam pakaian mereka. Ditentukan. Tuhan menentukan pakaian apa yang harus mereka gunakan. Jubah bagaimana. Dan yang kedua, orang yang akan melaksanakan Ka'bah harus ada persembahan yang berupa korban. Mari kita perhatikan jubah-jubah ini. Imam dari suku Lewi. Coba perhatikan ini. Itu ada ayat-ayatnya saya ambil. Jadi ada 12 batu. Ini jubah loh. Ini jubah yang Tuhan suruh sama Musa. Ini ayat-ayatnya di dalam Keluaran pasal 28. Saudara boleh buka dalam Keluaran pasal 28 mengenai pakaian imam. Dia katakan, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Ini Tuhan yang katakan. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan pada semua yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian. Tuhan penuhi mereka dengan roh keahlian untuk boleh membuat pakaian ini. Saudara lihat pakaian. Baru bagian atasnya itu turbannya. Ini dia punya turban. Dari lenan putih ini. Baru ditarik dengan biru. Ini melambangkan kemuliaan. Dan di dalam di turban ini ada tulisan Holy to the Lord. Jadi saudara bisa bayangkan pakaian imam, mengapa Tuhan menyuruh mereka memakai pakaian seperti ini. Dan di sini ada bel, ada gring-gring. Fungsi gring-gring ini saudara, kalau imam masuk di dalam Ka'bah, 1 tahun 1 kali dia punya waktu masuk di dalam. Dan dia jalan mundur. Untuk memercikan darah pendamaian di atas penutup pendamaian yang diukirkan dengan 2 malaikat. Ingat yang lalu saya sudah tunjukkan gambarnya. Jadi di situ dia percikan darah itu di atas penutup pendamaian. Jadi imam di dalam pembersihan Ka'bah 1 tahun 1 kali, nanti sebentar saya akan bahas satu-satu. Dia masuk dengan bunyi gering-gering ini. Jadi kalau orang Lewi di luar sudah siap-siap. Kalau udah tidak bunyi gering-gering ini, bel ini, dia sudah mati. Makanya imam hati-hati sekali untuk melaksanakan upacara Ka'bah. Semua, bukan cuma imam. Orang-orang di luar. Ini dalam penyembahan, Tuhan mau melukiskan bagaimana kudusnya dia, bagaimana manusia harus hormati dia. Kadang-kadang kita di dalam penyembahan kita sudah tidak menghormati Tuhan. Kalau dari hari ini kita belajar tidak pernah menghormati Tuhan, itu menjadi kebiasaan sampai karakter kita akan terbentuk tanpa penghormatan kepada Tuhan. Di dalam Tuhan suruh buat plates ini yang terdiri dari 12 batu. Berwarna lagi dia punya batu. Dan juga dia punya ikat pinggang. Ada ikat pinggang. Ini yang disebut dengan jubah efod. Jubah efod ini yang bagian luar ini, yang batik ini. Dan ada batu oniks di pundaknya. Hebat sekali ini. Tuhan buat ini. Dan pakaian dalamnya dari linen. Dan dia membawa itu pedupaan yang sudah diisi dari pedupaan dari mesbah ukupan. Jadi ambil itu
pedupaan dari mezbah ukupan, dia masukkan di sini. Dan untuk mempertahankan apinya, dia taruh dengan rempah-rempah yang sudah Tuhan atur. Jadi, seorang imam dia tidak sembarang. Mengapa Tuhan atur seragam demikian? Supaya beberapa komentar yang saya dapati, saya senang komentar mereka. Dia katakan, dengan jubah demikian, umat Allah akan belajar memperhatikan betapa hormatnya Tuhan itu, betapa dia perlu dihormati, betapa kudus upacara itu. Jadi membedakan dari pakaian-pakaian yang lain. Di dalam upacara Ka'bah, pakaian pun dibedakan. Sebenarnya saudara, secara walaupun ini menjadi menjadi simbol terhadap umat Tuhan, menjadi simbol terhadap Kristus, ini kan menjadi gelambang-lambang, ini menjadi simbolik semua. Tetapi prinsipnya perlu kita kutip. Di dalam ibadah kita harus pisahkan pakaian untuk Tuhan dan pakaian untuk manusia. Tuhan ingin supaya dia itu dihormati di depan umatnya. Ini Tuhan punya sifat. Jangan kita buat, makanya paling sering ini pengalaman saya lihat ya. Orang-orang yang memandang rendah. Orang-orang yang memandang rendah jabatan gereja, jabatan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membawa nama Tuhan. Mereka menderita. Orang-orang ini menderita. Entah menderita secara mental, ada-ada saja penderitaan yang akan mereka alami. Karena Tuhan tidak mau dipermalukan. Makanya sedangkan pakaian keimamatan pun dia bentuk sesuai untuk menandakan kehormatan. Tanda kehormatan. Sedemikian dengan kita, kalau kita datang kepada Tuhan, ini saya sering katakan juga di jemaat, di orang-orang muda, pisahkan pakaian gerejamu dan pakaian kamu ke pesta. Jangan bikin sama itu. Ada lebih baik. Karena prinsipnya jelas. Jangan kita pakaian ke pesta, kita pakai untuk ke gereja. Atau pakai untuk ibadah. Kalau boleh kita pisahkan. Kalau boleh, sedemikian bisa. Kita bisa lakukan itu. Itu kita sudah mulai melatih diri untuk menghormati milik Tuhan. Sama dengan perpuluhan. Pendapatan kita pisahkan sebagian. Jadi setiap hidup kita pisahkan untuk Tuhan. Makanya sampai dengan pergaulan, kehidupan kita bergaul, kita pisahkan cara dunia dengan cara Tuhan. Walaupun kita berada di dunia. Ini prinsip yang sudah ditanamkan Tuhan dalam sistem Ka'bah. Sistem keimamatan. Itu semua harus ada yang perlu kita pisahkan untuk Tuhan. Makanya saya juga, saya secara pribadi ya, memang secara kejiwaan kita akan kagum melihat kalau seorang pemimpin gereja kita, dia menggunakan pakaian yang lebih terhormat. Hanya kalau kita sudah buat seperti itu, jangan pernah kita mencuri kehormatan itu untuk ditarik kepada kita. Tuhan membuat semua ini supaya nama Tuhan dimuliakan. Tapi kemuliaan itu jangan pernah kita ambil. Harus hidup dengan rendah hati. Ini pelajaran yang kita bisa lihat dari sistem keimamatan. Jubah keimamatan. Nah, saya minta maaf, saya ada ambil bahasa Inggrisnya. Jadi saya ketik ini, karena saya lihat lebih mudah saya itu. Jadi tadi saya mulai ambil dia punya pembagian-pembagian. Ini
Jadi dalam upacara-upacara Ka'bah ada yang persembahan-persembahan yang kita bawa, ada yang disebut dengan persembahan korban bakaran atau burnt offering, dan juga ada persembahan biji-bijian. Ini yang disebut dengan meal or tribute offering, atau persembahan apa namanya? Iya, biji-bijian, ulu hasil, persembahan hasil. Baru itu persembahan pengampunan dosa. Ada juga persembahan untuk perasaan bersalah. Jadi saudara perhatikan di dalam ini ayat-ayatnya, saudara bisa baca sendiri. Ada orang rasa bersalah, dia harus bawa persembahan berupa kambing, domba laki-laki, domba jantan yang masih muda, rem, atau domba jantan. Jadi yang masih muda atau yang sudah besar. Ini untuk persembahan rasa bersalah yang terdapat dalam Imamat 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7. Jadi ada 2 korban yang itu sebagai mandatory atau keharusan, yaitu sin offering dan guilt offering. Jadi kalau saudara merasa bersalah, kita bawa persembahan yang harus dibawa. Kalau untuk persembahan karena perlakuan dosa, dan kita mulai, saya berdosa, saya mau minta ampun sama Tuhan, dia harus bawa yang disebut dengan sin offering. Yang dia bawa adalah hewan-hewan seperti, kalau untuk imam kepala, kalau dia buat dosa, yang dia harus bawa adalah lembu. Kalau orang umat Tuhan bersalah, bawa lembu. Jadi yang layak bawa lembu itu, yaitu imam kepala dan seluruh umat. Nah, biasa ini dibawa ini setiap 1 tahun 1 kali ada pendamaian, pembersihan Ka'bah. Mereka buat ini. Dananya yang diambil. Dengan kambing jantan untuk raja. Jadi kalau raja dia bawa kambing jantan. Tuhan buat ketetapan. Kambing betina atau domba, anak domba, untuk orang-orang biasa. Tapi untuk merpati, ini merpati peliharaan, dove, dan pigeon, yang merpati hutan, tekukur. Jadi ini dove dengan tekukur, ini untuk orang-orang yang sedikit miskin, tapi tidak terlalu miskin, orang menengah. Namun orang yang sangat miskin, untuk pengampunan dosa, mereka bawa 1 eva tepung terigu. 1 eva tepung. 1/10 eva, bukan 1. 1/10 eva tepung. Jadi Tuhan buat klasifikasi. Tidak semua harus bawa domba. Nanti kita jelaskan sebentar bagaimana sistem kerja mereka. Ini mandatory. Dan perasaan bersalah juga harus bawa. Kalau ada perasaan bersalah, saya merasa bersalah. Makanya lihat Yesus katakan, jika kamu di dalam Matius pasal 7, mari kita buka dalam Matius pasal 7. Ini prinsip-prinsip yang Yesus ambil dari sistem Ka'bah. Karena mengapa? Di Ka'bah ini sistem yang Tuhan ajarkan menjadi dasar untuk mengerti bagaimana proses penyelamatan itu. Bagaimana orang itu layak di hadapan Tuhan. Ini Tuhan punya sistem yang tidak boleh kita rubah. Makanya lihat Yesus katakan di dalam Matius pasal 5 ayat 23. Matius pasal 5 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, artinya saya merasa bersalah karena saya mungkin Tante Sil atau Tante Yola
mungkin tidak senang sama saya tidak tahu. Yesus bilang, kalau di dalam hati saya tahu Tante Sil atau Tante Yola seperti kurang hati sama saya harus tinggalkan korban, berdamai dengan mereka, baru saya pulang. Baru balik lagi untuk mempersembahkan korban. Prinsip yang sama yang ditanamkan di sini. Dia katakan guilt offering, jadi ada perasaan bersalah. Saya ingat, aduh ada saudara saya mungkin saya sudah lakukan kesalahan kepada mereka. Guilt offering, bukan hanya sin offering. Jadi Tuhan itu di dalam sistem pemberian korban saja, sebelum dia jelaskan Matius pasal 5 sehubungan dengan hukum yang berdimensi. Hukum yang berdimensi artinya membunuh bukan nanti tikam orang itu sudah membunuh, bukan. Berdimensi artinya saya maki orang, buat orang tersinggung, itu sudah dimensi hukum. Saya dinyatakan pembunuh. Saya maki orang, itu pembunuh. Nah, itu dimensi hukum. Dia kalau di dalam sawan perjanjian lama, di sawan sistem Ka'bah ini, dia harus bawa guilt offering. Harus dibawain. Persembahan merasa bersalah. Jadi dia bukan hanya bawa persembahan untuk dosa, tapi perasaan bersalah. Jadi dengan kata lain, Tuhan menyatakan dosa itu bukan hanya melalui perbuatan, tetapi dosa itu Tuhan sudah nyatakan melalui hati. Perasaan. Makanya di dalam hukum 10 dia katakan, jangan mengingini. Ingin itu bukan perbuatan, tapi tindakan pasif yang datang dari dalam. Tidak kelihatan. Jadi sebenarnya itu sistem hukum sudah jalan dari awal, bukan nanti di perjanjian baru dijelaskan oleh Yesus. Di dalam perjanjian lama sudah ada itu, hanya kita tidak melihat secara detail bagaimana dia punya sistem di sana. Orang Israel gagal melihat semua ini. Padahal Tuhan sendiri sudah nyatakan itu dari bagaimana mereka membawa korban pergi ke Ka'bah. Hanya mereka lalai, mereka tidak perhatikan. Akhirnya upacara-upacara ini hanya menjadi kebiasaan yang tidak ada arti. Dan yang terakhir, dia katakan ada juga korban pendamaian yang disebut dengan fellowship atau persekutuan. Jadi ada fellowship offering atau korban damai. Korban damai ini terbagi 3. Thank offering atau korban persembahan ucapan syukur, ucapan vow offering atau persembahan sumpah, dan juga free will offering. Jadi ini 3 hal ini yang masuk di dalam peace offering atau persembahan pendamaian, damai. Ini di ayatnya dalam Imamat pasal 3, pasal 7 ayat 11 sampai 36. Yang mereka harus bawa hewan-hewan yang sudah ditentukan tadi yang tidak ada cacat celah. Karena mengapa? Semua hewan-hewan ini melambangkan Kristus yang tidak bercacat. Jadi mereka harus sama. Ini juga tidak menjadi tuntutan, voluntary. Bukan seperti tadi yang mandatory. Di dalam 3 offering tadi, yang burnt offering, sin offering, trespass offering, ini sama dengan yang sebelumnya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada juga yang disebut dengan trespass offering. Ini pembagian dari yang ada di peace offering ini. Pembagian yang jadi tujuan-tujuan mereka yang sudah kita jelaskan, yang saya sudah jelaskan tadi. Burnt offering, sin offering, dan trespass offering. Atau juga trespass ini pelanggaran. Jadi saudara bayangkan bagaimana Tuhan buat korban-korban ini. Nah, sekarang ini pengenalan upacara-upacaranya ya. Oke. Kalau saudara lihat sekarang sistem kerjanya. Ini gerbang, ini 4 tiang, ini gerbang khusus.
Bangsa Israel dia masuk membawa korban. Jadi kalau dia, bayangkan saudara, kalau dia ada di suku Yehuda atau di suku mana ya? Suku Dan, ini suku Dan. Kalau dia tinggal di belakang sini contoh ya, kalau dia buat dosa dan dia mulai berjalan di antara ini, orang semua akan tengok dosa apa yang dia lakukan. Ini resiko dari orang yang berdosa. Semua satu kampung ini akan tahu dosa apa yang sementara dilakukan. Mereka akan lihat korban apa yang dia bawa. Jadi saudara bayangkan setiap pagi dan petang. Pagi, setiap subuh, sebelum matahari terbit, waktu matahari mulai terbit, imam-imam mereka tiup trompet. Pep, 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 pep. Artinya, mesbah ini sudah dibuka. Dan mulai orang-orang itu kalau dia punya dosa, dia mulai subuh-subuh, jangan orang bangun duluan. Dia lari-lari, bawa korbannya, lewati untuk di antara tenda-tenda ini biar orang nggak lihat. Tapi bayangkan saudara kalau mereka siang hari. Semua orang lihat saudara, apa yang mereka lakukan. Makanya dosa itu kenapa Tuhan buat seperti ini? Dia ingin nyatakan bahwa dosa itu memalukan. Saya kaget sekarang orang bangga menceritakan dosa. Jangan pernah bangga menceritakan dosa. Kita harus malu dengan dosa itu. Lihat cara yang Tuhan bentuk kepada orang Israel. Dia sengaja buat begini. Dan waktu mereka mau keluar, bawa itu korban berjalan di antara saudara-saudara mereka. Baru masuk gerbang sini, disambut oleh imam. Ini saya dapat lihat krustornya ya, kelihatan ya. Mereka tidak langsung ke mesbah korban bakaran. Dia datang dulu ke sini, disembelih di sini, dan imam ambil, imam ambil darahnya, sebagian darahnya, imam naik. Sebenarnya di sini ada tangga, saudara. Ada tangga di korban bakaran ini. Dan imam mulai percikan, ya, minta maaf. Gambar Ka'bahnya nggak ada. Kurang Ini besar Ka'bah. juga ininya, kurang besar. Ada Tante Ka'bahnya? Ya. Kurang besar pendeta ininya. Kursornya kurang besar, nggak kelihatan. Di HP nggak kelihatan, pendeta? Iya. Oh, di HP nggak kelihatan. Apalagi di HP, benar. Kalau di laptop kelihatan ya? Besaran sedikit, pendeta. Ya, Ini sudah kelihatan. paling besar. Ya, ini kelihatan, pendeta. Makasih. Oke. Besar kayak gitu. Jadi ini yang burn offering, ini yang mesbah korban bakaran. Di sini setiap hari, ini yang disebut dengan upacara harian. Upacara harian adalah upacara pengampunan dosa. Setiap hari orang yang buat dosa, mereka harus bawa korban mereka ke sini. Jadi imam sembelih di sini, diambil darah sedikit, ditaruh di tempat. Dan imam naik di atas mesbah ini, di atas mesbah korban bakaran yang di depan pintu gerbang. Dia percikan ke 4 tanduk ini. 1, 2, 3, 4. Yang di 4 sudut. 4 sudut itu bentuknya tanduk. Jadi darah-darah ini dipercikan di tanduk-tanduk mesbah itu. Dan di dalam, coba perhatikan imam ini. Saudara perhatikan, kelihatan imamnya ya. Imam ini kan ada, ada penutup jubah ini. Batu, 12 batu. Di bagian belakang 12 batu itu ada yang disebut dengan batu Urim dan Tumim. Urim dan Tumim. Jadi kalau dosa orang ini, Tuhan, korban orang ini bukan berdosa. Korban orang ini Tuhan terima, Urim yang sebelah kanan, dia nyala. Artinya Tuhan terima. Kalau tidak, yang Tumim yang nyala. Yang di sebelah kiri, batu yang sebelah kiri. Jadi ada batu di sebelah kanan Urim, sebelah kiri Tumim. Kalau korban orang itu diterima, menyala yang Urim atau Urim. Kalau korban itu ditolak, yang Tumim yang nyala di sebelah kiri. Demikian Tuhan menyatakan apakah orang itu diterima atau tidak. Saudara, coba kita bayangkan. Dapatkah dosa berbohong di sini? Orang itu bisa berbohong di sini. Dia bisa berbohong di hadapan imam. Bisa saja dia tidak
nyatakan dosanya sepenuhnya. Dia bukan mengaku kepada imam. Waktu dia sembeli domba ini, dia mengaku dosa. Jadi waktu sebelum disembeli, domba ini dibawa. Dia tumpangkan tangan di atas kepala domba ini, dan dia berdoa dalam hati, dia akui semua dosanya. Selesai itu, dia yang sembeli domba itu. Dengan tangannya, domba yang dia sudah pelihara berbulan-bulan, dalam kondisi yang imut domba ini. Baru dia sembeli, darahnya diambil imam dan dipercik. Kalau doa tadi itu tidak diterima, korbannya tidak diterima, dia harus bawa korban yang baru. Jadi saudara bayangkan betapa serius Tuhan dalam hal dosa. Makanya pengakuan dosa itu harus murni, nyata, bahwa kita menyesal. Kalau tidak, Tuhan tidak akan terima. Karena dalam sistem ini, ada dosa yang tidak diterima Tuhan, ada yang diterima Tuhan. Nah, setiap hari upacara itu hanya berlaku sampai di sini. Bisa sanggap sampai sini ya. Ini yang disebut dengan upacara harian. Jadi upacara setiap hari, upacara harian, imam tidak pernah masuk ke dalam sini. Imam hanya di sini saja. Mereka masuk bukan melakukan upacara, tetapi menjaga akan kekudusan tempat ini. Dengan cara apa? Memeriksa lampu-lampu di 7 kaki tiang, memeriksa roti, dan juga ukupan. Tugas mereka hanya memeriksa saja. Itu kalau setiap hari. Nah, kalau masalah dosa, itu setiap hari hanya sampai di sini. Sekarang, ada yang disebut dengan upacara pendamaian. Itu 1 tahun 1 kali yang disebut dengan Atonement Day. Atau di dalam bahasa Ibrania yang disebut dengan Yom Kippur. Yom artinya hari, Kippur artinya pendamaian. Yom Kippur, hari pendamaian. Setiap hari pendamaian, selesai imam ambil korban di sini, dan ini biasa kerjanya hanya untuk imam. Dia ambil darah lembu, bukan darah domba lagi. Darah lembu untuk menjadi pendamaian mereka, dia bawa sampai ke dalam. Dia bawa sampai ke dalam. Di sini ada domba dengan kambing juga. Namun untuk dosa, kan ada dua darah yang harus dibawa. Yang disebut dengan persembahan pengampunan dosa dan persembahan bersalah. Atau pendamaian. Jadi ini dibawa ke dalam. Dia bawa ke dalam. Dia bawa sampai di bilik Maha Kudus. Di sana, di tempat di mana itu malaikat patung malaikat itu bersentuhan sayapnya, disitulah imam kepala dengan berjalan mundur, dia membawa darah dengan pedupaan yang di tangannya, yang dia pegang ke sana, yang pedupaan itu, yang dari emas, dia bawa itu sampai di belakang tabir, dan dipercikan di atas tanduk-tanduk mesbah darah yang dia pegang tadi. Tanduk-tanduk mesbah. Di atas penutup pendamaian maksud saya. Dipercikan di sana, baru dia keluar dari bilik Maha Kudus, dan dia kuduskan ini yang disebut dengan mesbah ukupan. Dia percikan di pinggir-pinggir mesbah itu, dan disiram darahnya di sekeliling mesbah ukupan itu. Baru selesai itu, dia keluar dan dia meletakkan tangannya di kambing yang sudah dia asingkan, yang disebut dengan kambing Azazel, yang menjadi simbol setan. Ditumpangkan di atas kambing itu seluruh umat punya dosa yang sudah secara simbolik dipindahkan ke mesbah-mesbah ini. Jadi secara simbolik itu. Tadinya itu dosa-dosa itu secara simbolik berada di mesbah ini. Sekarang imam akan mengadakan pembersihan, diangkut seluruh dosa umat yang selama 1 tahun, diangkut secara simbolik oleh imam itu, dan ditumpangkan di atas kepala kambing Azazel,
Dan kambing Azazel ini dibawa oleh para imam keluar jauh dari padang belantara, jauh dari perkemahan. Dan dilepaskan di padang gurun, dia sendirian sampai dia mati. Demikian upacara tahunan itu. Jadi sistem yang sama yang Yesus buat, pekerjaan dia di sorga. Waktu dia mati di kayu salib, itu melambangkan korban bakaran. Ada di sini dia. Melambangkan korban. Dialah korban itu. Dan darahnya, menurut kitab Ibrani, sekali untuk selama-lamanya, dibawa ke bilik yang maha kudus di sorga. Sama dengan bilik maha kudus yang ada di bumi ini. Sistemnya sama mereka bawa. Dia bawa itu di sorga, sampai tunggu dia kembali. Kalau dia kembali, itu ibarat imam itu sudah keluar dari bilik maha kudus ini. Dia sudah keluar dan akan pergi ke kambing Azazel yang dilambangkan sebagai setan. Itu artinya masa di mana setan akan dihukum. Semua dosa-dosa yang Tuhan bawa, yang Tuhan ambil, secara simbolik, dosa itu belum dihapuskan, tetapi itu akan dilimpahkan nanti ke setan. Ketika masa pembinasaan untuk setan. Jadi ini adalah peristiwa di mana gambaran dosa itu diselesaikan. Ini ibarat sama dengan sampah rumah. Saudara bersihkan rumah, sampahnya taruh di kantong plastik. Tetapi 2 hari 1 kali saudara bawa itu di depan pagar, dan orang dari bagian pembersih mereka angkat semua itu sampah dan tidak ada jejak lagi. Demikian gambaran yang sama yang Tuhan buat sehubungan dengan dosa. Di mana akan ada satu masa tidak ada jejak dosa lagi. Dalam ingatan pun tidak mau kita ingat. Tuhan akan keluarkan semua. Tidak akan ada dosa lagi. Selesai dosa. Tapi selama kita masih di dalam dunia ini yang berdosa, penyelesaian Yesus di sorga di dalam bilik maha kudus. Dikatakan di dalam kitab Ibrani, Yesus ada di dalam biliknya yang maha kudus. Ibrani pasal, coba buka. Ibrani pasalnya yang ke 9. Nah. Ibrani pasalnya yang ke-9. Ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka, selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani, dan yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Jadi perhatikan, kitab Ibrani, dia mengembalikan peristiwa sistem Ka'bah ini. Untuk supaya kita dapat pahami bagaimana dosa itu diselesaikan. Jadi saudara minta ampun dosa saat ini, dosa itu masih tercatat di sorga. Waktu diampuni, itu masih tetap di sorga, walaupun Tuhan sudah ampuni. Ada masa di mana dengan catatan itu akan tidak ada lagi. Sudah tidak akan Tuhan ingat-ingat lagi. Itu sama dengan peristiwa pekerjaan pendamaian yang diadakan oleh bangsa Israel 1 tahun 1 kali yang disebut dengan Atonement Day atau Hari Pendamaian. Jadi itu gambaran mengenai upacara korban harian dan upacara pendamaian. Jadi sekali lagi, kita harus ingat upacara pendamaian itu 1 tahun 1 kali imam bisa masuk sampai di sini. Tapi untuk harian imam tidak pernah masuk di sini. Dia hanya berhenti sampai sini. Jadi semua ini adalah gambaran apa yang harus terjadi. Itu kata Ibrani pasal 8 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga. Itu jadi di sorga. Sistem keimamatan itu terjadi di sorga. Makanya perhatikan pernyataan 1 Yohanes pasal 2. Dia katakan, anak-anakku,
ayat yang pertama. Hal ini kutuliskan pada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Di dalam hal ini, imam besar. Dan itu yang diungkapkan Ibrani, sehubungan dengan Ibrani pasal 8, bahwa kita punya seorang imam besar di sorga. Seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus. Jadi dia bercerita mengenai sistem Ka'bah. Makanya saya katakan, kalau kita tidak pahami betul Ka'bah ini, kita tidak akan pahami sistem yang Tuhan sementara buat bagi kita di sorga. Karena hanya dengan sistem ini kita pahami, kita akan tahu apa yang Tuhan lakukan. Jadi tidak ada cerita itu seperti yang lalu ada pembahasan kita yang mengenai orang mati dan jiwa-jiwa itu kepada Bapa. Itu Bapa tidak urus-urus orang mati. Tidak ada jiwa-jiwa yang urus. Dia sementara urus mengenai dosa yang dia gambarkan di dalam sistem Ka'bah ini. Jadi kadang-kadang kalau di duka saya dengar ya ada hiburan-hiburan. Beberapa yang masih belum paham persis dengan apa yang Tuhan inginkan kita ketahui. Pemahaman-pemahaman yang saya berpikir itu masih spiritisme. Tapi kalau kita pahami Ka'bah, kita akan lihat keseluruhan sehubungan dengan doktrin-doktrin yang berhubungan dengan keselamatan. Jadi biarlah ini pelajaran yang boleh saya bagikan di sini bagi kita semua untuk mengenal, setidaknya ada sedikit yang kita ketahui mengenai sistem Ka'bah ini. Bagaimana pekerjaan penyelamatan yang Tuhan buat bagi kita. Kiranya ini boleh menjadi bagian kita. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan, saya berikan kesempatan, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.